Ketika datang bulan haram, ketika datang tanggal 1 Muharram, kapan dimulai tanggal 1 Muharram tersebut? Apakah dimulai dari wafatnya Nabi? Tidak. Apakah dimulai dari kelahirannya Nabi? Tidak. Tetapi dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang Arab sudah mengenal yang namanya tahun. Tahun apa? Tahun gajah. Kemudian tahun peperangan ini, tahun kejadian ini. Jadi tahun-tahun tersebut ditulis dengan kejadian-kejadian. Tahun kejadian-kejadian. Nah, ketika di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau mendapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini setelah Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang presiden, pemimpin dunia, pemimpin Islam setelah beliau menjabat 4 tahun. Dapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata surat tersebut tidak ada tanggalnya, kosong. Apakah Sayyidina Umar tanggal berapa? Bulan apa? Kemudian beliau mengatakan, mengadu, kalau kita orang Islam ini tidak punya penanggalan. Yang punya siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mengambil tanggalan yang namanya Masehi. Kalau begitu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat Nabi Muhammad. Mengumpulkan sahabat Nabi Muhammad, terjadilah yang namanya ijma'. Kesepakatan mereka semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan tanggal, untuk menentukan tahun. Yang terjadi, apakah dihitung? Tadi saya katakan dihitung dari kelahirannya Nabi Muhammad? Bukan. Kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrahnya Nabi Muhammad, perhatikan. Rasulullah hijrah ketika itu tanggal 12 Rabiul Awal kalau mau dihitung. Rasulullah hijrah masuk ke Kuba. Setelah tinggal di Kuba beberapa hari, masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, Rasulullah meninggal pada hari Senin, dan ketika juga itu hari Senin. Yang terjadi kesepakatan para sahabat pada tahun itu Rasulullah hijrah pada tahun pertama setelah hijrah. Jadi Rasulullah berapa? 13 tahun di kota Mekah. Ketika 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah berangkat ke kota Madinah. Pada tahun tersebutlah dihitung tahun pertama penanggalan Islam. Jadi Rasulullah berapa? 10 tahun. Kemudian Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar waktu itu menjabat 4 tahun. Berarti berapa? 16 tahun. Berarti Sayyidina Umar ketika menjabat, beliau menanggalkan tahun 16 Hijriah atau 17 Hijriah. Bisa dipahami? Jadi pada tanggal tersebut dimulai tahun Hijriah. Tahun Hijriah ya, tahunnya. Tapi kan waktu itu Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kok bisa di bulan-bulan Muharram? Akhirnya Sayyidina Umar punya inisiatif. Dengan kesepakatan mereka, para sahabat Nabi Muhammad. Nanti ketika di bulan haji bulan Dzulhijjah, ketika mereka masyarakat berkumpul di kota Mekah, duduk di kota Mekah, mereka melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, datang dari seluruh penjuru dunia, datang ke kota Mekah. Nanti kita akan mengadakan pengumuman. Setelah Dzulhijjah bulan Muharram, dari sejak bulan Muharram tersebutlah penanggalan tanggal 1 Muharram. Kemudian tahunnya dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad. Sejak hijrahnya Nabi Muhammad berarti sejak berapa tahun yang lalu? Sejak 16 atau 17 tahun yang lalu.
Karena Sayyidina Umar menjabat 4 tahun ketika itu. Baru 4 tahun beliau menjabat menjadi khalifah. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar 2,5 tahun atau berapa. Kemudian Rasulullah sebelum hijrah selama kota di Madinah berapa tinggal? 10 tahun. Kemudian diumumkan, terjadilah penanggalan Hijriah. Nah, penanggalan Hijriah tersebut bukan dimulai dari malam jam 12 malam, tidak. Akan tetapi dimulai ba'dal maghrib. Makanya membaca doa awal tahun biasanya dimulai qoblal maghrib, doa akhir tahun. Setelah ba'dal maghrib baca doa awal tahun. Tetapi alhamdulillah kita di kota Pekalongan nggak terburu-buru, santai, tenang. Seperti Al-Habib Abdullah Bagir Al-Attas di Raudhah, beliau melaksanakan doa makhrajis sana, doa akhir tahun. Kapan? Yaitu pada tanggal 30 Dzulhijjah. Pada tanggal 30 Dzulhijjah. Pada tanggal 30 Dzulhijjah besok tanggal 1 dimulai yang namanya baca doa awal tahun. Ya, dimulai jadi 2 hari. Pembacaan 2 hari. Subhanallah. Jadi ketika ba'dal maghrib pada malamnya besok mau awal tahun sudah masuk tanggal 1. Baca doa awal tahun. Tadi akhir tahun sudah dibaca kemarin. Karena masuk ba'dal maghrib sudah tanggal 30. Besok ba'dal maghrib tanggal 3. Nggak ada tanggal 31, tanggal 1. Ya, jadi baca di 2 hari. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Makanya subhanallah barakah. Karena apa? Ketika di akhir-akhir tahun kita jadikan munajat, doa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selama di tahun-tahun sebelumnya kita mendapatkan bagian husnul khatimah. Setelah memasuki awal tahun kita mendapatkan keberkahan, semoga kita mendapatkan lembaran-lembaran baru, mendapatkan ibadah yang baru, penyemangat yang baru, hari-hari yang baru, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera berkat dengan pembacaan doa-doa tersebut. Kemudian diselingi dengan qasidah-qasidah, pujian-pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar barakah.